Penyakit yang sifatnya turunan dari hati yang menyekutukan Allah, takut kepada selain Allah. Orang jelek menampakkan kejelekannya, sedangkan orang munafik itu jelek tapi menampakkan kebagusannya. Di antaranya kebohongan-kebohongan kita, banyak janji yang kita ucapkan tanpa diiringi dengan kesungguhan untuk menepati. Kalau di dalam pemerintahan sebuah negara ada kemunafikan, maka akan bangkrut. Sebelum menyimak kata-kata bijak dari Agim, bagi yang belum subscribe silakan klik subscribe dan klik loncengnya, serta bagi yang suka silakan klik like-nya. Untuk yang sudah subscribe haturkan terima kasih, selamat menyimak, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah zat yang telah menciptakan langit, bumi dan segala yang ada di dalamnya. Dialah pula yang mengatur dan mencukupi seluruh rezekinya. Tiada yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyakit yang sifatnya turunan dari hati yang menyekutukan Allah, takut kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, adalah penyakit munafik. Dalam sebuah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan sifat munafik, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, jika berbicara ia berdusta, jika berjanji dia ingkar, jika dipercaya dia khianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang munafik bagaikan musang berbulu domba. Terlihat bagus padahal hatinya busuk. Orang munafik itu jauh lebih berbahaya dari orang yang jelas-jelas jelek sifat dan sikapnya. Orang jelek menampakkan kejelekannya, sedangkan orang munafik itu jelek tapi menampakkan kebagusannya. Seorang munafik itu penipu. Bukankah berbohong itu menipu? Bukankah ingkar janji itu menipu? Dan bukankah khianat atas amanah itu menipu? Munafik itu ada 2 jenis. Pertama, ada munafik sejak itikat di dalam hatinya, dari akidahnya, contohnya adalah Abdullah bin Ubay. Hatinya tidak beriman, tapi sikapnya menunjukkan keislaman. Hatinya benci kepada Islam, tapi sikapnya menampakkan kecintaan. Ini kemunafikan yang berat. Kedua, munafik pada amal. Kita memang insya Allah beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada sikap kita sehari-hari banyak perilaku munafik. Di antaranya kebohongan-kebohongan kita, banyak janji yang kita ucapkan tanpa diiringi dengan kesungguhan untuk menepati amanah di kantor yang lalai kita kerjakan. Kemunafikan seperti ini akan menimbulkan rasa tidak nyaman di dalam diri kita, begitupun di dalam diri orang lain. Orang munafik itu berbeda ketika di depan dan di belakang, antara ucapan dan tindakan dengan yang di dalam hatinya. Di depan ia mengangguk dan bermuka manis, sementara di belakang dia berghibah. Di depan dia menyanjung, di belakang dia menghina. Orang munafik seperti ini akan terus menjadi biang masalah. Kalau di dalam rumah tangga ada kemunafikan, maka akan rentan dengan konflik.
Kalau di dalam pemerintahan sebuah negara ada kemunafikan, maka akan bangkrut dan tidak akan maju. Kemunafikan juga akan membuat masalah tidak kunjung selesai. Masalah narkoba misalnya, meski para pengedar sudah ditangkap dan dipenjara, namun jikalau ada kemunafikan di pihak penegak hukumnya, maka masalah tersebut akan terus berlanjut. Jadi saudaraku, kemunafikan itu adalah sumber masalah dan sifat yang amat tercela. Dan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai kemunafikan. Semoga kita terhindar dari sifat dan sikap munafik. Amin ya robbal alamin.